Berbicara tentang waktu, bagaimana jika waktu menjadi sistem kehidupan manusia? Ketika tidak ada lagi uang dan alat transaksi yang paling utama adalah waktu. Seperti halnya untuk membeli secangkir kopi, maka dibutuhkan 4 menit kehidupan orang tersebut. In Time, sebuah film yang akan mempresentasikan ketika waktu menjadi pengganti uang. Film ini akan mengajarkan kita betapa berharganya sebuah waktu yang dimiliki oleh setiap orang. Karena waktu manggaul juga terbatas, maka daripada itu, tanpa berlama-lama lagi, let's go to full alur cerita. Berlatar di tahun 2169, narasi awal dibuka dengan diceritakan bahwa setiap manusia telah direkayasa genetiknya, sehingga mereka akan berhenti menua di umur 25 tahun. Setelah mencapai umur tersebut, mereka akan diberikan waktu selama 1 tahun untuk mencari waktu tambahan. Konsekuensinya, jika waktu tersebut habis, maka mereka akan meninggal. Untuk mendapatkan waktu tambahan, mereka bebas melakukan apa saja, seperti mengambil waktu orang lain, berjudi, ataupun mengerjakan pekerjaan upah. Terdapat 12 distrik yang menentukan seberapa banyak waktu yang mereka miliki. Distrik pertama atau yang lebih dikenal dengan nama New Greenwich merupakan tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang kaya, seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, Hotman Paris, dan Manggaul. Sementara di distrik akhir atau distrik 12 yang diberi nama Geta, tak ada seorang pun yang memiliki waktu di atas 24 jam. Mereka harus kerja mati-matian untuk bisa hidup dari hari ke hari. Perkenalkan, namanya adalah Will Salas, seorang pria yang hidup bersama ibunya di distrik 12. Seperti yang Manggaul katakan tadi, karena rekayasa genetik, orang yang secara biologis berumur 50, 100, ataupun 1000 tahun tetap akan kelihatan berumur 25 tahun. Berbahaya bukan? Cah! Happy 50th. I love you. Will merupakan seorang pekerja di sebuah pabrik logam, sementara ibunya Rachel Salas bekerja di distrik Garment. Suatu ketika, Will yang hendak pergi menuju tempat kerja mampir ke sebuah warung kopi. Yang mengejutkan, ternyata harga kopi naik menjadi 4 menit. Awalnya 3 menit, guys. Di samping itu, gaji upah Will malah menurun. Whoa, what is this? Where's the rest? Never met the quota. Malam harinya, sepulang kerja, Will mampir ke sebuah bar di kota Dayton. Di dalam bar, ia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Borrell. Borrell memberitahu bahwa ada seseorang yang mempunyai waktu lebih dari 100 tahun. Orang itu bernama Henry Hamilton. Ini dia cecenguknya. Mendengar hal tersebut, Will langsung memperingati Henry. Ia berkata untuk segera pergi dari kota Dayton, karena waktu di tangan Henry akan memicu pencurian waktu. Dan betul saja, tak berselang lama gangster yang diberi nama Minutemen datang untuk mencuri waktu Henry. Ketua dari geng Minutemen bernama Fortis. Ia merupakan orang yang paling berbahaya di kota Dayton. Fortis mengajak Henry untuk beradu panco waktu, sebuah olahraga yang membuat sang pemenang dapat mengambil waktu milik yang kalah. Secara resmi, guys. Jadi jika Fortis mengambil paksa waktu milik Henry, maka ia akan dikejar oleh aparat kepolisian. Sebelum mulai, Fortis sejenak pergi ke toilet untuk menenangkan perutnya. Tapi tiba-tiba... Ready to go. Stop! What are you doing? Setelah pelarian yang cukup lama, sampailah mereka ke sebuah gedung tua untuk beristirahat. Mereka kemudian berbincang-bincang sampai tak sadar terkuak fakta bahwa Henry adalah seorang pria berumur 105 tahun. Henry juga berasal dari New Greenwich. Ia sengaja ingin mengakhiri hidupnya dengan datang ke distrik paling bawah, distrik 12. Ia berkata bahwa ia sudah bosan dengan kehidupannya. Semalaman mereka bercerita sampai tak sadar mereka tertidur pulas. Ketika terbangun, Will kaget melihat waktu kehidupan di tangannya menjadi 100 tahun. Ia bergegas menyusul Henry yang sedang menunggu ajalnya di atas jembatan. Sayangnya, waktu Henry sudah habis dan langsung tewas seketika. Setelah kejadian tersebut, Will pergi menemui Borrell dengan maksud menceritakan semua kejadian yang telah ia lalui.
Tak hanya itu, Will juga memberikan 10 tahun waktu kepada Borrell sebagai tanda perpisahan karena Will berencana mengajak ibunya untuk pergi menuju New Greenwich. Greta, I'm going out! Malam harinya, Will menunggu kedatangan ibunya di sebuah halte. Ia sangat tak sabar ingin memberitahukan kabar yang sangat gembira. Tak berselang lama, bus yang ditumpangi ibunya datang. Akan tetapi, ibunya tidak ada sama sekali. Merasa ada yang tidak beres, Will bergegas menuju ke tempat kerja ibunya. Di lain sisi, ternyata ibu Will mengalami kendala dengan pembayaran bus. Tak disangka tarif yang awalnya 1 jam meningkat menjadi 2 jam. Yang menjadi permasalahan adalah waktu yang dimiliki oleh ibu Will hanya tersisa 1 jam 30 menit. Yang artinya ibu Will tak bisa menaiki bus tersebut. Karena tak ada pilihan lain, ibu Will memutuskan untuk berlari sekuat tenaga. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya mereka melihat satu sama lain. Sayangnya, waktu yang dimiliki oleh ibu Will sudah berhenti. Keesokan paginya, jasad daripada Henry Hamilton ditemukan oleh timekeeper, sebuah organisasi yang menjaga waktu agar berada di tempat yang seharusnya. Salah seorang dari mereka yang bernama timekeeper Jagger mengetahui bahwa Henry memiliki waktu sekitar seabad atau 100 tahun, yang pada akhirnya menjadi asumsi mereka bahwa kematian Henry adalah tindakan pencurian waktu dari seseorang. Timekeeper mulai melakukan penyelidikan, sampai buntut akhir mereka menargetkan Will Salas sebagai tersangka. Di saat yang bersamaan, Will Salas menyewa sebuah taksi untuk pergi menuju ke New Greenwich. Selama perjalanan, ia harus membayar deposit di beberapa pos penjaga. That was a year. Welcome to New Greenwich. Baru saja sampai, kehadiran Will sudah mengundang perhatian seorang perempuan bernama Sylvia Weiss. Awalnya Will mengacukannya karena ingin berfokus untuk mencari waktu tambahan. Will berpikir bahwa kasino merupakan tempat yang paling tepat. Di meja kasino, Will bermain bersama seorang pria kaya yang bernama Philip Weiss. Tak lama datang Sylvia Weiss yang ternyata merupakan anak dari Philip. Pada pertandingan kali ini, Philip dan Will sama-sama tidak mau kalah. Ego mereka sangat tinggi. Mereka melakukan taruhan sebesar 1 abad atau setara dengan waktu yang dimiliki oleh Will. Untungnya Dewi Fortuna masih menyertai orang ini. I call. Raise you another 2 centuries. $13 figures. I knew I was going to win. Sylvia yang terlihat tertarik dengan Will mengundang dirinya untuk menghadiri pesta keluarga yang harusnya cuma bisa didatangi oleh kerabat dan sanak family-nya. Tanpa rasa malu dan ragu, Will mengiyakan tawaran Sylvia. Sebelum berangkat, Will membeli sebuah mobil sport untuk menaikkan derajat dirinya. Sesampainya di pesta keluarga Weiss, ia langsung disambut dan diperkenalkan oleh ibu mertua, istri, dan anak dari Philip, yang tentunya kita tidak bisa bedakan karena mereka sama-sama kelihatan muda. Kemudian Philip menantang Will untuk pergi melanjutkan permainan poker. Dengan senang hati Will menerimanya. Sayangnya tak diduga-duga para timekeeper sudah berada di sana. Mereka membawa Will ke sebuah ruangan dan menyita seluruh waktu yang dimilikinya. We'll arrange safe transport. Will hanya diberikan waktu 2 jam untuk pergi ke kantor timekeeper. Melihat jalannya tak kondusif, Will membuat rencana lain dengan menyandra Sylvia dan pergi menuju ke distrik 12. Di tengah perjalanan, tak sengaja mobil Will menindas paku kematian yang mengakibatkan kecelakaan. Sialnya, geng Minutemen yang dipimpin oleh Fortis melihat hal tersebut. Mereka kemudian mengambil kesempatan dengan mencuri waktu milik Sylvia dan Will.
Ketika mereka tersadar, Sylvia kaget setengah mati melihat waktu di tangannya tersisa 30 menit. Dengan cepat mereka pergi menuju kediaman Burrell dengan maksud mengambil ulang waktu yang pernah diberikan oleh Will. Ketika membuka pintu, istri Burrell menangis dan berkata bahwa Burrell telah tiada. Ia meninggal sebab Will memberikan waktu yang sangat banyak kepada dirinya. Burrell drank himself to death with 9 years on his clock. Tak menyerah, mereka bergegas menuju sebuah pegadaian untuk menjual anting-anting Sylvia. Melihat waktu di tangan mereka hampir habis, sang pemilik melakukan tindakan licik dengan memberi tawaran hanya sebesar 2 hari. Setelah mendapatkan kesepakatan, Will pergi menelpon timekeeper untuk meminta waktu tebusan sebesar 1000 tahun. Will berkata untuk segera mengirimkannya pada besok pagi di sebuah ATM waktu di kota Dayton. Jika mereka menurutinya, maka Sylvia akan diantar di depan rumah mereka dengan keadaan selamat. How much do you want? 1,000 years. It's nothing. It's for our daughter. Sembari menunggu, Will mengajak Sylvia untuk beristirahat di kontrakan lamanya. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Terlihat ada banyak sekali orang menunggu dibukanya ATM tersebut. Begitu juga dengan Will. Ia sangat penasaran apakah Philip akan mentransfer waktu untuk dirinya. Namun pada kenyataannya tak ada 1 detik pun waktu yang ditransfer ke ATM tersebut. Mengetahui hal tersebut, Sylvia adalah orang pertama yang sangat kecewa. Ia berpendapat bahwa sang ayah sudah tak mempedulikan dirinya lagi. Terlepas dari semua itu, Will berpikir untuk tidak memperpanjang urusan dan memutuskan untuk membebaskan Sylvia. Akan tetapi dengan kemauan dirinya sendiri plus karena ayahnya tadi, Sylvia menolak dengan alasan terlanjur mencintai Will. Sylvia kemudian menelpon sang ayah dan meluapkan segala kekecewaannya. Tanpa sadar dari arah belakang, Raymond datang dengan menodongkan pistol. Melihat hal tersebut, Sylvia spontan langsung menembaknya. Dengan cepat mereka bergegas meninggalkan TKP. Sadar akan GPS di dalam mobil, Will nekat mencuri sebuah mobil dan merampok 1 tahun waktu milik penumpang tersebut. Those are pretty. Out. Singkat cerita, mereka melakukan aksi pembobolan di sebuah gedung ATM yang usut punya usut milik bapak si Sylvia. Mereka juga memberikan kesempatan untuk orang-orang Dayton mencicipi waktu-waktu tersebut. Berganti malam, mereka sekarang sudah jauh lebih dekat seperti sepasang suami istri. Sayangnya momen mereka harus terhentikan oleh kedatangan geng Fortis. Fortis mengajak Will untuk beradu panco dengan taruhan seluruh kehidupan mereka. Ternyata. Beralih ke 1 minggu kemudian, tepatnya di sebuah kota di New Greenwich. Suatu hari, Philip pergi menuju ke kantor untuk melakukan sebuah pekerjaan yang sangat penting. Saking pentingnya, ia harus dikawal oleh 25 bodyguard. Di sela-sela perjalanan, rombongan Philip dikagetkan dengan kehadiran Sylvia. Tanpa mereka sadari, ternyata Will menyamar sebagai salah satu bodyguard Philip. Mereka kemudian membawa Philip menuju ruangannya. Di sana terdapat sebuah berangkas besar yang isinya pasti cukup menarik. Setelah berusaha agak lama, pintu berangkas pun akhirnya terbuka dan sungguh di luar nalar. Isi daripada berangkas tersebut adalah time kapsul yang menyimpan 1 juta tahun. No one should be immortal. Hal tersebut diketahui oleh timekeeper. Raymond yang mengetahui terlebih dahulu langsung segera bergegas mencari mereka. Di samping itu, Raymond memberi perintah untuk memblokade jalan serta menembak mobil yang ditumpangi oleh Will. If this works, we gotta get more. Give the order. Shoot on sight.
Setelah hampir sampai ke bank waktu di kota Dayton, mobil mereka ditabrak oleh Raymond. Kemudian Will memberikan kapsul waktu kepada seorang bocil untuk dibagi-bagi ke masyarakat Dayton. Sementara Will dan Sylvia harus melarikan diri dari kejaran Raymond. Setelah pelarian yang cukup lama, Raymond berhasil mencegat mereka berdua. Sayangnya ia tidak sadar bahwa waktu di tangannya tersisa 5 detik. Dan seketika itu juga ia langsung tewas. Di satu sisi, waktu di tangan Will dan Sylvia juga tersisa 1 menit. Di tengah keputusasaan, Will melihat secercah harapan dan segera menghampiri mobil tersebut. Waktu yang terus berjalan membuat mereka keringat dingin. Untungnya mereka berdua berhasil selamat dari kematian. Sementara itu, berita mengejutkan datang dari kota Dayton. Seluruh warganya pergi berbondong-bondong menuju New Greenwich berkat usaha Will dan Sylvia yang membagi 1 juta tahun. Timekeeper yang melihat hal tersebut panik luar biasa dan tak bisa berkutik. Ya, dan itulah tamat. Ending yang sungguh membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah waktu ialah sesuatu yang paling kita inginkan, namun sesuatu yang kita gunakan paling buruk. Waktu bisa menghancurkan kita, namun waktu juga bisa memperlihatkan bagaimana proses kerja kita. Bagaimanapun keadaan kita, mau sedih, bahagia, waktu tidak pernah berhenti menunggu. Waktu tetap berjalan. Jadi gunakan waktumu sebaik mungkin hingga mimpi dan cita-citamu tercapai. Saya Manggaul dan segenap tim mengucapkan banyak terima kasih dan maaf jika ada kesalahan kata. Satu kata, Auf Wiedersehen dalam bahasa Jerman yang artinya selamat tinggal.